Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anakku kelas 12 MIPA dan IPS pada pembelajaran matematika wajib hari ini. Sudah siap? Oke, kita akan belajar mengenai lanjutan statistika. Nah, pada pertemuan keempat kali ini, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata, ada modus, dan ada median. Masih bersama saya, Pak Bay. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, dari ukuran pemusatan data ini ada 3 bagian, rata-rata, modus, dan median. Yang hari ini kita pelajari adalah ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu mengenai rata-rata, yang disimbolkan dengan X bar, X dengan strip di atas yang dibaca dengan X bar, menyimbolkan rata-rata atau biasa juga disebut dengan mean. Ya. Nah, di rata-rata ini kita akan belajar mengenai yang pertama, rata-rata data tunggal yang dirumuskan dengan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, atau sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Lalu juga kita akan belajar mengenai rata-rata gabungan dan rata-rata data berkelompok atau rata dalam tabel bisa, dalam histogram bisa. Nah, dalam rata-rata data berkelompok ini ada 3 cara dalam menentukan nilai rata-rata data berkelompok. Yang pertama dengan menggunakan metode titik tengah, yang kedua dengan menggunakan metode rata-rata sementara, dan yang ketiga dengan metode coding. Oke? Untuk lebih jelasnya mengenai rata-rata data, kita akan bahas beberapa contoh soal berikut. Sudah siap? Oke, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Silahkan disimak. Selanjutnya kita akan mulai membahas beberapa contoh soal mengenai rata-rata data tunggal. Kita ingatkan kembali bahwa rata-rata data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, atau sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, contoh soal nomor 1, tentukan nilai rata-rata dari data 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14. Oke, kita akan mulai menjawab. Nah, kita akan mulai jawab nomor 1. Berarti X barnya adalah sigma XI dibagi dengan N. Atau sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14 dibagi dengan, kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 9. Nah, berapakah jumlahnya ini? Oke, untuk itu kita hitung. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah lagi 11 tambah lagi 12 tambah lagi 13 tambah lagi 14. Jumlahnya adalah 90. Berarti kita punya di sini adalah 90 per 9. Maka rata-ratanya adalah 10. Oke, bisa dipahami untuk nomor 1? Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas nomor 2. Nomor 2. Diketahui nilai ulangan dari 7 orang siswa adalah 4, 2, 8, 5, 6, M, dan 9. Jika nilai rata-ratanya adalah 6, maka tentukan nilai M yang memenuhi. Oke, berarti kita mulai bergerak dari rata-rata yang diketahui. Itu adalah sigma XI per N. Diketahui juga bahwa rata-ratanya adalah 6.
Lalu jumlah siswanya ada 7, berarti ini N-nya. Gitu ya. Berarti ini 6. Sigma XI-nya berarti 4 tambah 2 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah M tambah 9 per 7. Lalu, oke, berikutnya adalah kita kali silang ke sini, berarti berapa? Nah, 42. Sekarang kita jumlahkan yang atas. 4 tambah 2 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 9. Berapa? Oh, 34. Berarti di sini adalah 34 ditambah dengan M. Maka M-nya adalah 30, M-nya adalah 42 dikurangi 34. Berapakah M-nya? Ya, M-nya adalah 8. Berarti salah satu nilainya adalah 8. Bisa dipahami untuk nomor 2? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 orang, berarti ada 39 orang adalah 45. Jika nilai rata-rata dari seorang siswa yang bernama Yuda digabungkan ke dalam nilai kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ulangan tersebut menjadi 46. Tentukan nilai Yuda. Gimana ini? Berarti ada yang mula-mula, kita anggap pertama, ada yang perbaruan setelah Yuda nambah. Yuda nambah, berarti di sini N-nya mula-mula berapa? 39. Itu kan ya. Lalu rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 45. Oke. Nah, kelompok kedua adalah setelah Yuda masuk. Gitu ya. Maka kita punya N-nya otomatis berubah. Nambah 1 jadi 40. Betul? Sedangkan X-barnya itu adalah menjadi 46. Ini. Ditanya adalah nilai Yuda. Berapakah nilai Yuda? Oke. Berarti di sini kita punya X bar adalah sigma XI per N. X barnya adalah rata-rata yaitu 45. Sigma XI-nya kita belum dapat jumlah nilai dari 39 anak per 39. Maka sigma XI-nya adalah 45 dikali 39. Berapa ini? Oke, berapakah ini? 45 dikali 39. Berarti ini adalah 1755. Oke, ini berarti jumlah nilai dari 39 anak. Nah, pada kondisi kedua, setelah Yuda masuk, berarti ada rata-rata lagi kan? Rata-rata sigma XI yang baru dalam kondisi hal ini adalah baru. Baru dalam arti Yuda sudah masuk per N. N-nya dalam hal ini N-nya juga yang baru. Nah, rata-ratanya di sini adalah 46. Nah, yang baru ini otomatis Yuda masuk gitu kan ya. Berarti sigma XI yang lama, yang ini, gitu kan ya, ditambah dengan nilainya Yuda. Katakanlah nilai Yuda itu P. Per berapakah N-nya yang sekarang? N-nya 40. Nah, berarti kita mulai 46 dikali 40 sama dengan kita masukkan. Sigma XI-nya berapa? Oh, 1755 ditambah P. Berapakah 46 kali 40? Kita hitung. 46 dikali 40.
1840. Oke, berarti di sini kita punya 1840 sama dengan 1755 ditambah P. Maka P adalah 1840 dikurang 1755. Berapakah P-nya? Kita hitung. Dikurang 1755. Ya, berarti P-nya adalah 85. Artinya nilai Yuda yang dimasukkan adalah 85. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita akan lanjut pada rata-rata gabungan. Kita akan lanjut dengan rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan ini pada dasarnya adalah rata-rata gabungan dari beberapa kelompok data. Misalkan dalam suatu data ada beberapa kelompok, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, dan seterusnya sampai kelompok ke N. Nah, kalau semua data itu kita gabungkan, maka rata-ratanya berapa? Oke. Nah, di sini rumusnya adalah X bar sama dengan N1, berarti ada kelompok 1 dikali rata-rata kelompok 1, N2 berarti kelompok 2 dikali dengan rata-rata kelompok 2 sampai dengan NN dikali X bar N. Artinya kelompok ke N. Nanti kalau misalkan ada dua kelompok, berarti kita hanya pakai dengan X1, N1 X bar 1 dan N2 dengan X bar 2. Gitu ya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nilai rata-rata 12 bilangan adalah 14, sedangkan rata-rata dari 8 bilangan adalah 11. Jika seluruh bilangan tersebut digabungkan, maka tentukan nilai rata-rata gabungannya. Berarti ada ada dua kelompok. Ya, dari dua kelompok bilangan kita gabungkan berapa nilai rata-ratanya. Oke, kita akan jawab nomor 1. Nah, berarti rata-rata gabungannya karena ada 2 berarti N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 berarti banyaknya kelompok 1 ditambah N2 banyaknya kelompok 2. Maka kita punya X bar gabungannya adalah N1 berarti ini N1 berarti ada 12. Dikali berapa? Rata-ratanya 14. Ditambah N2 berarti ada 8. Dikali rata-ratanya adalah 11. Per N1-nya 12, N2-nya 8. Oke, mari kita hitung. Berapakah 12 dikali 14? 12 kali 14. 12 kali 14 ditambah 8 kali 11. 256. Berarti ini adalah 256. 12 tambah 8, 20. Oke, berapa rata-rata gabungannya? Kita hitung 256 dibagi 20. 12,8. Berarti ini adalah 12,8. Jadi setelah seluruh bilangan digabungkan, maka rata-ratanya adalah 12,8. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, dalam suatu tes terdiri dari kelompok siswa laki-laki dan perempuan. Nilai rata-rata kelompok laki-laki 54, nilai rata-rata kelompok perempuan adalah 51. Jika nilai rata-rata gabungannya adalah 52, tentukan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Berarti kita punya X bar gabungan. Katakanlah laki-laki itu A, X bar A ditambah perempuannya B, X bar B, banyaknya laki-laki A ditambah B. Gitu ya. Kalian boleh saja menggunakan seperti ini simbolnya, tidak harus mengikuti rumus. Nah, lalu dia bilang rata-rata gabungannya adalah 52. Banyaknya laki-laki belum tahu. Rata-rata laki-laki adalah 54. Banyaknya perempuan juga belum tahu. Rata-rata perempuannya adalah 51 per A ditambah B.
Berarti kita kali silang yang bawah ini ke atas. Berarti 52A tambah B sama dengan atasnya adalah 54A ditambah 51B. Ini 52A ditambah 52B sama dengan 54A ditambah 51B. Yang ditanya adalah laki-laki banding perempuan. Berarti kita usahakan yang A kumpul dengan A, yang B dengan kumpul dengan B gitu ya. Berarti ini 52B dikurang dengan 51B sama dengan 54A dikurang 52A. Ini adalah B atau 1B boleh. Ini adalah 2A. Oke? Nah, atau bisa kita putar posisinya 2A sama dengan 1B. Berarti kalau kita buat A per B sama dengan 1 per 2. Dari sini kelihatan bahwa jumlah laki-laki banding perempuannya adalah 1 banding 2. Bisa dipahami? Oke, kita akan lanjut dengan rata-rata data berkelompok. Oke, kita akan lanjutkan dengan rata-rata data berkelompok. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode titik tengah, metode rata-rata sementara, dan metode coding. Yang pertama kita bahas adalah metode titik tengah. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Apa itu XI? XI adalah titik tengah interval kelas. Bisa juga langsung nilainya tersebut. Nah, kalau kita lihat contoh soal nomor 1, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Kita akan menjawabnya dengan metode titik tengah. Berat badan dan frekuensi, berarti ini adalah F, gitu ya. Sedangkan ini sudah pasti XI, karena nilainya sudah langsung, tidak interval. Oke, berat badan dan frekuensi, maka rata-ratanya adalah sigma FI XI per sigma F. Oke. FI kali XI, berarti kita harus punya dulu nih FI kali XI. FI kali XI berarti FI dikali XI-nya 6 kali 54, 10 kali 55, 14 kali 56, 20 kali 57, 10 kali 58. Gitu ya. Oke, kita akan bahas 54 kali 6, berarti kita mulai perkalian dari FI kali XI-nya. 54 dikali 6, 54 kali 6 itu adalah, ini kebanyakan, 54 kali 6 itu 3, 2, 4. Di sini berarti kita punya 3, 2, 4 ditambah 55 kali 10 adalah 550 ditambah 56 kali 14 berapa? 56 kali 14 yaitu 784. Oke, berarti sini kita punya 784 ditambah 57 kali 20. Berapa 57 kali 20? Kita hitung. 57 kali 20. 1140 ditambah 580. Oke, dibagi dengan jumlah frekuensi, berarti ini jumlahnya berapa semua? 6 tambah 10 tambah 14 tambah 20 tambah 10, 10 tambah 10 20, 20 tambah 20 40 tambah ini 20, berarti 60. Oke, kita hitung sekarang. 324 ditambah 324 ditambah 550 ditambah lagi 784 ditambah lagi 1140 ditambah lagi 580. Oke, berapa? 3378. 3378. Oke, maaf ini kurang 0 ya. Nah, dibagi 60. Berapakah 3378 dibagi 60? Ya, maka rata-ratanya kita punya adalah 56,3. 56,3. Bisa dipahami? Oke, mudah bukan untuk contoh 1?
Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Kita akan lanjutkan untuk rata-rata berkelompok untuk data dengan interval kelas, yaitu dalam bentuk interval. Contoh nomor 2, tentukan nilai rata-rata data pada tabel berikut dengan menggunakan metode titik tengah, metode nilai rata-rata sementara, dan metode coding. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas dengan metode titik tengah. FI dikalikan dengan XI. Apa itu XI? XI adalah titik tengah. Bagaimana mencari titik tengah? Sudah hafal bukan? Sudah tahu? Oke, berarti kita butuh XI-nya dulu. XI, kita butuh XI. Berapa XI-nya? 40 sampai 44. Berarti XI boleh juga kita buat 40 tambah 44 dibagi 2, yaitu 42. Atau boleh hitung manual, 40, 41, 42, 43, 44. Tengahnya adalah 42. Berarti ini adalah 47. Ini 52, ini 57, dan ini 62. Oke, setelah dapat XI, berarti kita harus cari FI kali XI. FI kali XI. Berarti 6 kali 42. 252. 10 kali 47. 470. 14 kali 52. 728. 6 kali 57. 342. 6 kali 62. 248. Oke, kita jumlah semua. 6 tambah 10 tambah 14 tambah 6 tambah 4 itu adalah 40. Sedangkan FI kali XI jumlahnya ini 0, 4, 20, 40. Berarti rata-ratanya adalah X bar sigma FI kali XI per sigma F. Itu adalah 20, 40 per 40. Berapa ini? Coret-coret 51. Bisa dipahami dengan metode titik tengah? Mudah bukan? Ya, kita akan menggunakan rata-rata sementara sekarang. Ini yang rata-rata sementara. Perhatikan rumusnya. X bar sama dengan X bar S. X bar S ditambah FI kali DI. Nah, DI ini adalah XI dikurangi X bar S. XI berarti titik tengah dikurangi dengan X bar S. Lalu, yang mana X bar S itu? Nah, kita sebelum tahu X bar S, kita cari lagi XI-nya dulu. Kita cari XI-nya dulu. Dari hasil yang A, kita punya XI-nya adalah 42, 47, 52, lalu 57, dan 62. Maka kita punya X bar S adalah rata-rata sementara titik tengah dari kelas dengan frekuensi terbesar. Mana frekuensi terbesar? Ini frekuensi terbesar. Mana titik tengahnya? 52. Berarti X bar S-nya adalah 52. Bisa dipahami? Oke. Nah, berarti kita harus cari DI sekarang. DI yaitu XI dikurangi dengan X bar S. Berarti 42 dikurangi 52. Minus 10. 47 dikurang 52. Minus 5. 52 dikurang 52, 0. 57 dikurang 52, 5. 62 dikurang 52, 10. Bisa dipahami? Oke, lalu ada FI kali DI. Berarti 6 kali min 10, min 60. 10 kali min 5, min 50. 14 kali 0, 0. 6 kali 5, 30. 4 kali 10, 40. Nah, kita jumlah. Ini tadi berapa jumlahnya? 40. Sedangkan ini jumlahnya minus 110 ditambah 70. Berarti minus 40. Bisa dipahami sampai sini? Oke, berarti X barnya rata-ratanya adalah X bar S ditambah sigma FI DI per sigma F. Ini adalah 52 ditambah min 40 per
40. Artinya 52 dikurang 1. Berapa? 51. Bisa dipahami? Mudah kan? Nah, sekarang kita pakai coding yang C. Sudah dapat rumusnya X bar S sama dengan sigma Fi dikali mu I per sigma F dikali I. Oke, berarti sama halnya dari yang B, kita sudah dapat bahwa X bar S-nya adalah 52. 52 dari kelas dengan frekuensi tertinggi diambil titik tengahnya. Bisa dipahami kan? Berarti kita cari XI-nya dulu. Ini tadi berapa? Iya, garisnya meliuk-liuk. Ini 42, 47, 52, 57, terakhir 62. Kita punya tetap X bar S-nya adalah 52. Diambil dari kelas dengan frekuensi terbesar tertingginya XI-nya. Berarti 52. Nah, sekarang kita mu-nya dulu. Mu-nya mu. Berarti mu itu bilangan bulat. Kita mulai dari 0. 0 ditempatkan dari lokasi X bar S. Berarti 0-nya ada di sini. Oke, ke bawah itu positif 1, ke bawah lagi 2, ke atas minus 1, minus 2. Bisa dipahami konsep mu-nya? Nah, kalau sudah, sekarang kita butuh adalah Fi dikali mu I. Berarti 6 kali min 2, min 12. 10 kali min 1, min 10. 14 kali 0, 0. 6 kali 1, 6. 4 kali 2, 8. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita hitung ini tadi jumlahnya adalah 10, ini jumlahnya min 22 ditambah 14, yaitu minus 8. Sampai sini ada pertanyaan kah? Oh iya, berapakah I-nya? I boleh hitung 40, 41, 42, 43, 44. Berapa itu? 5 bukan? Ya, I-nya 5. Kalau sudah I-nya 5, berapakah X barnya? X bar S ditambah sigma Fi mu I per sigma F kali I. Berarti ini 52 tambah mu I ke Fi kali mu I adalah minus 8 per, oh iya maaf ini 40 ya, 40 mu-nya adalah 5. 52 ini min 40, min 40. 52 dikurang 1, 51. Bisa dipahami sampai sini? Mudah bukan? Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai ukuran pemusatan data, nilai rata-rata data, baik tunggal maupun kelompok. Saya akhiri, semoga video ini dapat mempermudah kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.